Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan Bab 656. Tuan Muda Morgan adalah orang yang sangat baik. Saat ini, Morgan sudah meninggalkan hotel bersama Renata. Namun, ketika Morgan baru saja keluar dari hotel, dia melihat sekelompok orang berjalan ke arah mereka berdua. Orang ini terlihat luar biasa dan kuat. Hanya selikas saja melihat mereka, dia bisa langsung menebak bahwa mereka bukan orang biasa. Morgan langsung terkejut dan membeku di tempatnya saat melihat pria paruh baya yang berjalan di depan sekelompok orang-orang itu. Orang itu tidak lain adalah ayah Yudha. Morgan bertanya pada Jansen di mana Yudha berada, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu Yudha setelah keluar dari hotel. Yudha sepertinya juga melihat Morgan. Ketika Yudha melihat Morgan, ada kilatan kebingungan di matanya. Kemudian dia berhenti tepat di depan Morgan, lalu mengerutkan kening pada Morgan dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" "Om Yudha, aku." Morgan baru saja membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi Yudha sepertinya tidak ingin melanjutkan pembicaraan dengan Morgan, dan dia tidak memberi Morgan kesempatan untuk berbicara sama sekali. Kemudian dia berkata dengan dingin, "Jangan membuat masalah di sini. Datanglah kemari setelah jam 11 malam, aku ingin menanyakan sesuatu padamu." Jelas, Yudha merasa bahwa Morgan datang ke sini untuk menonton kompetisi. Sementara alasan kenapa dia meminta Morgan untuk datang kepadanya adalah karena dia ingin bertanya kepada Morgan tentang liontin batu giok itu. Setelah Yudha mengatakan ini, dia tidak memberi Morgan kesempatan untuk melanjutkan pembicaraan dan langsung masuk ke hotel. Morgan menatap Yudha dengan tatapan tak berdaya dan berbalik. Setelah memasuki hotel, seorang pria parubaya di samping Yudha bertanya kepada Yudha sambil tersenyum, "Pak Yudha, siapa anak itu?" "Itu hanya teman putriku. Minta orang-orangmu mengawasinya. Dia dalam kesulitan, ingatlah untuk membantunya." Meski sikap Yudha terlihat sangat dingin pada Morgan, entah kenapa dia khawatir jika Morgan mendapat masalah. Lagi pula, masih banyak turis di sini dan tidak ada satupun yang peduli dengan Morgan. Pria parubaya itu dengan cepat mengangguk, "Saya mengerti. Pria parubaya yang bernama Singgi ini adalah gangster di Magelang. Dia biasanya bekerja sama dengan Bakri, tetapi dia juga memiliki kekuatan yang besar di Magelang." Namun Yudha sedang tidak dalam suasana hati yang baik saat ini setelah dia melihat Renata di sebelah Morgan barusan. Sekarang hubungan Morgan dengan Silvana tidak jelas, dan putrinya, yang tampaknya tidak memperlakukan Morgan seperti teman biasa pasti menyukai Morgan. Namun, sekarang dia melihat Morgan bersama seorang gadis entah dari mana asalnya untuk bermain di Magelang. Jadi bisa dikatakan bahwa Morgan pasti pria yang suka bermain wanita dan memiliki hubungan dengan banyak gadis. Oleh karena itu, kesan Yudha terhadap Morgan saat ini tentu saja agak buruk. "Yudha, akhirnya kamu datang." Saat itu Hadi dan Jansen keluar dari kamar dan langsung berjalan menghampiri Yudha. Meskipun Jansen tidak memiliki hubungan yang tidak baik dengan Yudha, Hadi dan Yudha adalah teman dekat selama bertahun-tahun. Jika tidak, Yudha tidak akan membawa orangnya untuk membantu Hadi bertarung di arena tantangan. "Hadi, lama tidak bertemu." Setelah Yudha melihat Hadi, dia langsung menghampiri Hadi dan memeluknya. "Setelah kompetisi arena tantangan selesai, kita harus minum yang banyak." Hadi pun dengan senang hati menjawab, lalu berkata lembut kepada Yudha, "Sapalah Pak Jansen." Mendengar ucapan Hadi, Yudha mau tidak mau menoleh untuk melihat Jansen di sebelahnya, lalu berkata dengan canggung, "Pak Jansen, lama tidak bertemu." Jansen tersenyum dan bertanya kepada Yudha, "Kamu tidak bisa melepaskan masa lalu. Pemimpin kita telah berubah dan permusuhan di antara kita para BK juga sudah berakhir. Aku sudah melepaskan masa lalu." Meskipun Yudha tidak memiliki kebencian terhadap Jansen di hatinya, dia masih berbicara dengan nada yang sangat kaku. Jansen mengulurkan tangan dan menepuk pundak Yudha, lalu berkata dengan lembut, "Pak Chandra Wiwangsa juga melakukan itu untuk kebaikan kita berdua."
Ya, aku mengerti. Yudha mengangguk pelan, lalu menatap Jansen dan bertanya, di mana Tuan Muda Morgan? Bawa aku bertemu Tuan Muda Morgan. Aku belum melihat pewaris Pak Chandra Wiwangsa. Sungguh sial kamu, begitu kamu tiba di sini Tuan Muda Morgan baru saja keluar. Namun, kurasa Tuan Muda Morgan akan segera kembali. Baiklah, aku akan menunggu, kata Yudha ringan. Masih ada waktu sebelum kompetisi arena tantangan dimulai, jadi bagaimana jika kita minum dulu? Hadi tentu saja senang ketika dia melihat bahwa Yudha dan Jansen telah berbaikan. Dia telah terjebak di antara mereka berdua selama bertahun-tahun, dan itu membuatnya sangat tidak nyaman. Sekarang dia bisa menghela napas lega. Saya mengirim seseorang untuk menyiapkan makanan sekarang, ucap Bakri saat mendengar ucapan Hadi, lalu berbalik dan meminta staf hotel untuk menyiapkan jamuan makan. Di sisi lain, Morgan dan Renata berjalan-jalan di sekitar hotel. Saat ini ada begitu banyak turis di sini dan kebanyakan dari mereka adalah pasangan kekasih atau teman. Lagi pula, kompetisi arena tantangan ini sangat menarik dan dapat menarik banyak orang kaya untuk menonton dan berbelanja di bazar yang diadakan penduduk asli di sini. Renata terdiam sejenak, menoleh ke arah Morgan dan berkata dengan lembut kepada Morgan, Tuan Muda Morgan, apa tadi Anda mengenal orang-orang itu? Ya, aku mengenal salah satu dari mereka, Morgan mengangguk. Apa yang mereka lakukan di sini? Sepertinya mereka sangat menakutkan, tidak? Mereka hanya beberapa bos besar yang berpartisipasi dalam acara kompetisi arena. Renata memandang Morgan dengan hati-hati dan berkata, bos yang bisa datang ke arena tantangan bukanlah orang baik. Saya mendengar dari teman saya bahwa hanya bos gangster yang akan datang ke arena tantangan ini. Mereka adalah orang-orang yang tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Selain itu, polisi tidak bisa mengendalikan mereka. Terakhir kali, salah satu teman saya mengalami patah kaki karena dia telah melirik bos lain, dan sekarang hidupnya hancur. Morgan menoleh ke arah Renata. Renata hanyalah anak miskin yang datang melayani para tamu. Tentu saja dia tidak tahu apa-apa. Orang seperti Renata hanya terlihat seperti semut di depan para gangster itu. Bahkan jika seseorang mematahkan kaki mereka, mereka tidak mempunyai tempat untuk menyampaikan keluhan mereka. Jadi hal-hal yang dikatakan Renata ini sangat wajar. Ketika Renata melihat Morgan tidak berbicara, dia terus berbicara dengan Morgan, Tuan Muda Morgan, saya rasa Anda sangat baik. Morgan menatap Renata dan menjawab sambil tersenyum, bagaimana aku bisa sangat baik? Kamu bahkan baru mengenalku hari ini. Renata menjawab dengan cepat, saya hanya merasa bahwa Anda adalah orang yang sangat baik. Saya mendengar dari teman saya bahwa bos selalu meminta mereka untuk melayani dan menyenangkan mereka. Bahkan bos-bos itu tidak memperlakukan wanita seperti kami sebagai manusia sama sekali. Namun Anda tidak. Anda memperlakukan saya dengan sangat baik.